Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Susanti, NIM 245074308. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Saat ini saya akan melakukan video pembelajaran di SMA Negeri 1 Meliau dengan tema pilihan karir setelah lulus SMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, semangat apanya udah segar ya? Udah makan ya? Nah. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik? Baik. Suasana hatinya senang, sedih? Senang. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita memulai sesuatu dengan berdoa. Untuk itu, Ibu minta kepada Kevin sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Kevin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Oke. Kemudian baik, untuk pertemuan kita kali ini tanggal 17 Juli 2025, Ibu akan membahas tema tentang pilihan karir setelah lulus dari SMA. Nah, kebetulan kalian sekarang sedang duduk di kelas 12 SMA yang sebentar lagi ya akan lulus. Oke, baik. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi tentang pilihan karir, ya, Ibu di sini akan menayangkan video, ya, video motivasi untuk kalian. Barangkali ya, setelah melihat video ini, kalian yang tadinya belum ada rencana, ya, setelah lulus SMA ini mau kemana, nah, sudah punya gambaran, mulai punya gambaran. Oke. Ya, silakan menyaksikan. Ini adalah bulan ke-9 semenjak kelulusan gua dari SMA. Melepas seragam putih abu, mulai memilih jalan hidup gua sendiri. Nah, baik, sebelum Ibu membahas tentang tadi sekilas tentang video dan melanjutkan materi, lupa, maaf ya, Ibu tadi lupa. Hari ini kelas 12A ada berapa orang yang nggak hadir? 3 orang. Siapa saja ya? Pertama, Alfonsus Tobu. Alfonsus Tobu Sakit. Kemudian Fredrik Yosiki. Yusigi, kemana dia Febri? Izin Bu. Izin. Sudah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Kalau Tobu tadi berapa hari sudah sakit? 3 hari Bu. 3 hari. Kemudian Siva. Mana Siva? Enggak ada keterangan Bu apa. Oke. Baru hari ini ya Siva nggak masuk? Iya. Nah, untuk si Tobu katanya sakit. Sudah ada mungkin menjenguk ke rumahnya? Udah Bu. Sudah berobat juga mungkin dia ya? Udah Bu. Sudah. Akan kunjung ke rumah dia, sepertinya gimana nih? Katanya sih Bu kecelakaan Bu. Kecelakaan. Ya, kita doakan sama-sama semoga Tobu segera sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama kita di kelas 12A ini, ya. Dan untuk yang sehat semoga tetap sehat
ya, tidak mudah sakit. Oke, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama tayangan video ya tentang bisa dibilang video motivasi ya ketika kamu lulus dari SMA ini. Nah, paham kan yang di tayangan tadi, video tayangan tadi? Itu ada menjelaskan yang setelah lulus SMA itu kan memang banyak sekali pilihan ya. Ada yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, ada yang belum kepikiran karena mungkin sudah sudah pesimis duluan. Saya nih Bu bukan berasal dari keluarga yang mampu, jadi pastinya nggak bisa Bu kuliah Bu. Pasti orang tua saya nggak mampu. Jangan pesimis dulu ya. Nanti ada dibahas materi ya. Baik, kita lanjut ke materi sekarang. Ada berapa pertanyaan yang biasanya sering muncul ketika misalnya kamu memilih studi lanjut atau memilih kuliah ya. Nah, yang pertama yaitu apa program studi yang diminati, yang disukai kan gitu. Kita kan kalau udah suka sesuatu pastinya kan akan berusaha untuk serius kan. Seperti misalnya kamu suka nih sama seseorang, pasti kamu akan mencari tahu ya, betul nggak? Mencari tahu hobi dia apa, warna kesukaannya apa, makanan favoritnya apa, kan ya? Nah, seperti itu. Jadi kita akan harus mencari tahu program studi apa yang kita minati. Kemudian bagaimana prospek ke depannya? Bagaimana peluang ke depannya untuk memperoleh pekerjaan dari studi yang kita pilih atau jurusan yang kita pilih ketika di perguruan tinggi. Ya, jangan jadi kuliah itu jangan asal ikut-ikut ya, ikut kawan karena sama. Nah, jangan. Karena kuliah itu biayanya cukup mahal. Jadi harus ya dimanfaatkan dengan benar, dengan sebaik mungkin. Ya, jangan sampai salah asal ikut-ikutan. Uang orang tua udah banyak habis, tapi kuliah nggak selesai-selesai ya, karena hanya ikut-ikutan tadi. Kemudian bagaimana langkah kamu untuk menuju ke perguruan tinggi? Langkah-langkah apa saja yang kalian lakukan untuk bisa meraih atau mendapatkan jurusan atau fakultas yang kalian inginkan? Belajar sesuai bakat dan minat tadi kan ya. Yang namanya kita udah minat, udah suka ya, pastinya akan terus menggali informasi yang berkaitan dengan universitas atau fakultasnya ya, yang kita mau tadi. Kemudian itu bagi yang di perguruan tinggi. Kemudian kalau misalnya tentang bimbingan khusus atau yang sering disebut dengan kursus ya, jadi dia waktunya tidak lama seperti kuliah seperti di perguruan tinggi ya, seperti di universitas. Tidak lama. Kalau di universitas itu kan pada umumnya ya itu ada yang 3,5 tahun sampai 7 tahun. Pada waktu itu biasanya ada universitas yang drop out, artinya bahasa kasarnya kalau kita di sekolah itu dikeluarkan, tidak diperbolehkan lagi mengikuti studi karena waktunya sudah terlalu lama ya, di luar masa cuti. Kalau kuliah itu ada cuti ya, bukan kayak SMA, SMP cuti, boleh cuti 1 semester 6 bulan, boleh nggak kuliah ya. Kita mengajukan cuti orang kerja gitu kan ya, mungkin kita ada ada kepentingan lain, atau misalnya bagi yang kuliah itu yang perempuan biasanya habis menikah kemudian lagi hamil ya, proses melahirkan, itu boleh mengajukan cuti ya. Dia maksimal itu 2 semester, tapi tergantung kebijakan kampusnya masing-masing ya. Kemudian tadi kita lanjutkan yang tentang bimbel
kursus bimbel atau kursus. Nah, bagi yang tidak berminat kuliah karena mungkin waktunya terlalu lama, bisa memilih bimbingan belajar atau kursus, tentunya sesuai dengan yang kamu minati juga. Nah, saya pengen Bu, misalnya saya nih punya minat menjahit, bisa lah jahit sini. Jadi arahnya kemana nih bimbelnya? Jahit. Tentunya kursus jahit. Masa hobinya menjahit, cari kursusnya misalnya menyetir, kan tidak nyambung. Tentunya harus nyambung kan ya, supaya sinkron, terhubung dia. Kemudian bagaimana prospek ke depannya? Tentunya juga selain kita punya minat, ya punya bakat, kita juga tentu harus memperhatikan. Nah, seperti Ibu contohkan tadi, misalnya menjahit. Kira-kira di daerah kita ini, khususnya di Beliau ini, sudah banyak belum tukang jahit? Sudah banyak. Tapi yang yang betul-betul profesional menjahit, misalnya pakaian tertentu kan belum ada ya. Nah, jadi kita fokus misalnya menjahit pakaian gaun pesta misalnya, atau pakaian spesialis jas kantor. Nah, itu biasanya lebih bagus hasilnya karena dia lebih fokus pada satu hal. Kemudian juga tentu kita harus mengetahui bagaimana tips sukses ketika kita mengikuti bimbingan belajar tadi atau kursus. Karena waktunya pendek, tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kursus itu kan ya lumayan juga biayanya biasanya. Dan diharapkan setelah kursus itu kita siap langsung kerja kan ya, ke dunia kerja, karena kita sudah ada bekal tambahan. Nah, ketika lulus dari SMA, ya, yang ini dibahas di sini adalah tentang SMA karena kita berada di SMA. Nah, kemudian itu pilihan yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika ada yang memilih enggak kuliah, enggak juga kursus Bu, tapi mau langsung kerja. Ada enggak kira-kira di sini? Rencananya nih. Siapa? Ayo angkat tangan. Yang rencananya pengen kerja. Ya. Gulmila, Kevin, Via. Nah, rencananya mau mana? Mau kerja di mana? Gulmila, kemana rencananya? Kevin, kira-kira? Kerja Taiwan. Kerja ke Taiwan. Oh, jadi TKI. Nah, untuk jadi TKI kan tentunya juga harus dipersiapkan ya. Persiapan, harus belajar bahasa Inggris kan, bahasa Mandarin ya. Bantu 4. Atau mungkin kalau yang mau kerja ke daerah Timur Tengah sana harus pandai bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Kita mungkin mau ke Timur Tengah sana pakai bahasa Mandarin, tidak ngerti orang kan? Tentunya harus disesuaikan dengan negara yang akan kita tuju untuk bekerja. Nah, kalau Via, rencananya kemana Via? Kerja di mana? Belum tahu, tapi pengennya kerja. Oke, tentunya mulai dari sekarang boleh mencari info, mencari tahu. Kalau misalnya mau daftar PKI, mau kerja ke luar negeri, itu kira-kira persyaratannya apa saja, ya Vin ya? Mulai dari situ ya Vin ya. Jadi ketika nanti lulus, udah tidak kaget lagi, ya udah dipersiapkan jauh-jauh hari. Itu juga dengan inilah dan iya ya, tentunya harus mempersiapkan ini. Persyaratannya apa-apa saja mulai dipersiapkan dari sekarang. Oke. Kemudian tentunya kalau kita mau cari kerja, harus banyak pasang channel, banyak pasang info, harus banyak informasi kan ya. Perusahaan mana atau kantor mana yang sedang membutuhkan pekerja, harus gesit. Kalau dia menjadi susah mau kerja, kan? Kemudian ya harus
lagi? Kalau mau kerja? Punya skill. Punya skill. Tetap kerja itu ditanya, kamu punya keahlian apa? Bisa komputer? Nggak bisa, Pak. Nah, kurang poin 1 kan? Iri. Nah, kemudian yang paling penting itu biasanya kamu harus menguasai IT, ya. Karena pekerjaan sekarang tuh umumnya menggunakan IT. Itu kenapa semasa sekolah ketika belajar harus serius. Harus serius kenapa? Karena nanti akan dimanfaatkan ketika kamu lulus, ya mau kerja, mau ke perguruan tinggi, ya, atau mungkin mau ke luar negeri tadi, ya. Oke, kemudian ada yang sama sekali belum punya gambaran nih? Ada nggak? Masih bingung, Bu? Ada nggak? Halo? Hai. Ngantuk? Ya? Belum punya gambaran? Setelah lulus? Mau kemana? Menikah? Iya. Oke, ada yang bentar. Selain apa tadi? Selain kuliah, kursus, kerja, ada lagi yang lain? Buka usahanya. Buka usaha. Trading gitu. Buka usaha, Bu. Istri ya, mungkin seperti itu. Baik, Ibu rasa mungkin itu saja materi yang hari ini Ibu sampaikan. Nanti di situ ada lembar apa namanya, lembar evaluasi, bisa kamu isi, ya. Silakan. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya, 2 menit. Udah. 2 menit ya. Ya, silakan diisi. Itu tentang evaluasi dan tentang refleksi, ya. Refleksi dari kegiatan pelajaran kita hari ini. Silakan diisi. Oke. Silakan, bagi yang belum paham boleh bertanya. Oke. Sudah? Udah ya. Baik, jadi nanti itu dikumpulkan. Itu ada yang tugasnya untuk diskusi kalian per kelompok tadi ya, sesuai dengan kelompok, dan ada yang untuk individu. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Nanti kita lanjutkan ke minggu depan dengan materi yang berikutnya, yaitu tentang cara mengembangkan diri, ya. Cara mengembangkan diri artinya di sini yang berkaitan dengan kemampuan diri. Oke. Dah, jadi bisa diambil kesimpulan nggak? Kesimpulannya apa nih materi hari ini? Nah, kesimpulan materi hari ini boleh? Kesimpulannya, jadi kita harus apa? Kesimpulannya, kita setelah lulus SMA kita harus benar-benar memilih karir yang sesuai yang kita minati dan yang kita bakati, agar tidak salah dan terjerumus ke lubang hitam. Agar tidak menyesal ya, iya. Jadi harus
apa namanya diteliti, dipahami dengan jelas. Oke, baik, jelas ya. Oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran ini, silakan kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk pertemuan ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya. Apa ya?